Pernah terjadi bullying nggak di sana? Bullying sih di sekolah kayaknya pernah ada. Untuk bullying, pernah melihat bullying verbal. Kalau bullying yang sebenarnya saya lihat sih lebih ke verbal ya. Suka ngejek-ngejek, menggunakan kata-kata kasar kepada orang lain. Sekarang bullying itu lebih sering terjadi di media sosial atau di dunia nyata menurut Bapak? Menurut Faiz sih Di media sosial. lebih banyak di sosial media. juga ya sosial Di media. media sosial itu orang bebas melakukan hal apapun karena tidak ada tindakan yang pencegahannya, terutama untuk seperti Instagram atau TikTok sih. Ya mungkin karena media sosial juga sering dipakai, jadi menurut saya untuk bullying lebih banyak sekarang di media sosial. Dia merasa dirinya hebat dari orang tersebut, maka orang tersebutlah yang sebenarnya orang yang lemah. Kadang orang ikut ngebully cuma supaya nggak dijauhin di circle-nya, benar nggak? Iya bener. Bener sih. Orang yang bully itu termasuk juga kayak orang lemah, karena kalau misalnya kalau dia sendiri nggak mungkin dia berani untuk membuli satu orang itu. Apalagi di zaman masa-masa sekolah, udah pasti main circle-circlean. Kebanyakan orang itu cuman ikut-ikut aja gitu. Makanya ya orang-orang beranggapan melakukan bully itu biar tidak dijauhkan teman. Tanpa tahu apa akibat yang dia lakuin kepada orang lain. Dianggap juga sebagai orang keren mungkin ya. Orang yang lihat bullying tapi cuma diam, menurut Aji gimana? Gimana ya? Itu sama aja Ada orang bully. kejahatan sih. Komplotan. Karena orang yang dibully itu kan dengan merendahkan salah orang satu korban, yang dimana korban itu harus diselamatkan. Begitu dia tahu ada orang yang dibully, bukannya dia membela yang dibully, dia malah mungkin atau ada orang yang takut, memang ada orang yang memang berani melawan bully. Bingung juga kali ya kalau menegur, pasti kan kita akan terseret di bullying juga ya. Jadi ya rata-rata paling diem karena tidak ingin dilakuin bullying juga gitu kepada kita. Kalau misalnya masih bisa dibantu, mungkin dibantu aja kalau ada kekuatan. Menurut Bapak, sekolah bertanggung jawab nggak sih? Pasti sekolah bertanggung jawab. Bertanggung jawab sih, karena pendidikan itu salah satunya garda terdepan untuk mencegah hal bullying. Siswa itu bagian dari sekolahnya itu. Jadi sekolah harus bertanggung jawab atas tindakan bullying ini. Harusnya si sekolah lebih memperhatikan lagi kepada murid-muridnya. Anggota dewan bisa berbuat apa terkait masalah ini? Hal yang harus dilakukan adalah Mungkin anggota dewan bisa membentuk tim anti-bullying. membantu orang yang dibully untuk mendapatkan haknya agar tidak dibully lagi. Biar korban ini bisa melaporkan atas tindakan bullying yang dialaminya. Pencegahan seperti sosialisasi mungkin ya ke tiap sekolah, kampanye anti bullying di media sosial, edukasi. Pesan buat Ada satgas sih itu. orang yang suka ngebully. Pengecut bisanya cuman membuli orang-orang yang lemah. Untuk segera tobat agar tidak melakukan hal tersebut lagi ya. Berhentilah bullying, karena nggak ada gunanya juga bullying itu, nggak ada manfaat. Sebagai atau pelaku bullying tidak merasakan apa-apa, tapi sebagai korban itu bakal diingat sampai mungkin ya susah dihapusnya gitu. Tolong jangan lakuin bullying lagi dan minta maaf kepada korban. Menarik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengungkapkan pendapatnya terhadap bullying yang ada di sekolah ya, mungkin di sekitar teman-teman gitu ya. Dan gue yakin juga Sobat Gozi semuanya juga pasti pernah melihat, mendengar, menjadi korban dari bullying. Yang pertama adalah menarik, kita mindset bullying itu kadang-kadang, oh ini pasti yang terkait dengan kekerasan fisik nih. Itu benar. Dan itu harus kita basmi. Tapi ternyata hal itu bermula dari hal-hal yang paling kecil, yaitu secara verbal. Wah, ternyata bagi kita mungkin itu kayak bercanda aja ya, ledek-ledekan gitu, kayak kita pengen so asik gitu, maybe gitu ya, pengen so akrab gitu, dapat public attention gitu ya. Tapi ternyata bagi korban ini adalah satu bullying dan ini satu tindak kekerasan secara mental. Yang kemudian kalau ini nagih itu apa ya? Jadi adiktif, ini bisa berbahaya, bisa merambah kepada tindakan-tindakan
yang lebih parah lagi, termasuk adalah tindakan fisik. Wah. Nah, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Meskipun masih banyak perlu monitoring, evaluasi, tapi setidaknya secara regulasi Pemprov DKI Jakarta di Dinas Pendidikan ini punya satgas terkait anti-bullying. Yang artinya di setiap sekolah ini ada satgas, satuan tugas yang melindungi siswa dan siswi. Orang tua ini bisa melaporkan. Yang kedua, Dinas PPAPP ya, ini bisa memberikan perlindungan pendampingan bagi pada para korban. Tinggal ya, ini bagaimana kepada para pelaku nih ya, selain tindakan membuat efek jera kepada para pelaku, paling pertama ketika terjadi bullying, kita lindungi para korban. Dan ketika kita melihat ada orang mulai ledek-ledekan, tadi body shaming, ini menjadi satu hal yang kita harus pertama kita menunjukkan ketidaksukaan. Meskipun kita bukan menjadi korbannya, bahkan jangan saling menimpali. Udah stop, udah ya, kayaknya udah gak bagus nih bercandanya, udah gak asik. Kesadaran kita nih ya, saling melindungi sesama kita, saling menjaga sama kita. Dan yang terakhir, ketika terjadi kekerasan fisik ya, bullying secara fisik, nah ini yang kita cegah bersama-sama. Kadang-kadang korban ini nggak mau lapor karena apa? Wah, saya takut terlihat lemah gitu ya, saya takut terlihat cupu, atau bahkan ada terjadinya ancaman-ancaman. Nah ini kita harus ngecek nih kondisi sekitar kita, jangan sampai ada korban lagi, jangan sampai ada korban baru kita bertindak. Yuk sama-sama kita berikan kesadaran bagi diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita, sehingga kita bukan jadi pelaku. Dan kita berikan pendampingan, penguatan kepada para korban, sehingga tetap mentalitasnya tetap semangat dan kuat. Demikian yang bisa gue sampaikan. Teman-teman juga bisa sampaikan kalau misalnya ada melihat kejahatan bullying yang ada di sekitar kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan terima kasih teman-teman sobat muda yang sudah memberikan pendapatnya terkait bullying yang ada di DKI Jakarta. Sampai jumpa.